teteh angkatannya berarti ya, yang kelas 9 ini belajar bahasa Arab dengan belajar jumlah fi'liyah dia. Coba seperti apa metode pembelajaran di SMA? Dari siapa dulu nih? Yang paling dekat dulu lah ya, Mama. Silakan. Jadi materi yang pertama kali kita pelajari di SMP itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Biasanya kalau udah kita selesaiin materi itu, lanjut buat murojaah 2 jumlah yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tujuannya agar kita bisa memperkuat pemahaman kita terhadap materi tersebut. Bedain gitu ya. Terus kemudian setelah kami pemahamannya cukup kuat terhadap materi tersebut, kami dikenalkan cara menggunakan kamus bahasa Arab supaya ketika menemukan kosakata asing dalam kitab, kami dapat mencari arti atau makna dalam kitab secara mandiri. Dari proses tersebut, kami dapat mulai memahami struktur kalimat dasar jumlah secara bertahap. Oke, berarti sudah sampai kamu segala ya. Coba pertanyaan berikutnya untuk Nanda Silmi ya. Berarti kan tadi disebutkan katanya sudah ada murojaah ismiyah, fi'liyah, kemudian mencari kata baru kamus. Itu sehari-harinya di jam pelajaran suka ada pakai atau seperti apa? Coba dijelaskan. Jadi pakai kitab gundul di setiap jam pelajaran itu ada nggak? Ya, jadi jam pelajaran itu digunakan untuk praktik membaca kitab gundul. Nah, sebelum membaca kitab, biasanya itu Ustadz memperoleh kembali pelajaran nahu dan sorof yang sudah dipelajari. Terus? Setelah itu lanjut mempraktikkannya pada kitab. Nah, dengan metode seperti itu kita menjadi lebih paham tentang poin-poin dalam pembelajaran nahu dan sorof. Oke, tadi disinggung tentang jumlah fi'liyah katanya. Barangkali nih para hadirin Bapak Ibu ada yang belum ngerti tentang jumlah fi'liyah. Coba bisa dijelaskan dulu nggak jumlah fi'liyah itu seperti apa? Ke sebelahnya lagi Bapak, dengan kita silakan. Baik, jadi jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi itu buat kata kerja lampau yang udah terjadi. Kalau fi'il mudhari itu buat kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Kalau fi'il amr itu kata kerja perintah. Kemudian kita ambil contoh kharaja. Kharaja itu termasuk fi'il madi. Maka artinya adalah telah keluar. Kalau bentuk fi'il mudhari'nya dia rujuk sedang atau akan keluar. Kalau fi'il amrnya ukhruj, berarti keluarlah. Kemudian contoh dalam bentuk kalimatnya, kharaja Muhammadun minal fasli. Itu artinya telah keluar Muhammad dari kelas. Karena di awal kalimat ada kharaja itu merupakan fi'il. Maka kalimat tersebut disebut jumlah fi'liyah. Berbeda lagi kalau misal kalimatnya Muhammadun kharaja minal fasli. Karena Muhammadun itu termasuk isim, cirinya dia termasuk nama orang dan ada tanwin, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Oke, tadi dari contoh-contoh itu kan tadi ada kata kharaja dan semacamnya. Bisa nggak di tasrif lugawi dari kata kharaja? Silmi, bisa di tasrif? Coba silakan. Dari kata tadi sini tentang kata kharaja katanya. Kharaja itu kan berasal dari fi'il madi ya. Nah, fi'il madi itu bisa berbentuk jika dipastikan minimal menjadi 12 bentuk. Contohnya itu kharaja, yakhruju, khurujan, kharijun, makhrujun, ukhruj, takhruj, makhrujun, mukhrujun, khuruja, yakhruju. Nah, ini tuh disebut tasrif istilahnya. Kalau perubahan kata selain itu disebut tasrif wujud. Berarti tadi kan ada disebut kamus ya, kamus apa namanya itu yang suka dipakai di sekolah itu. Kamus yang dipakainya biasanya pakai apa? Yang suka?
Al-Munawir? Kami tuh pakai kamus Al-Munawir untuk mencari arti kosakata, cara membaca, dan juga penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab. Oke. Itu mungkin ya percakapan singkat tentang bahasa Arab. Seperti apa bahasa Arab yang dipelajari di sekolah Mumtaz Islamic School. Tadi di SD ternyata mempelajari tentang jumlah ismiyah, dan di SMP belajar tentang jumlah fi'liyah. Pertanyaan terakhir nih sebelum turun ya. Coba minta testimoni untuk kita semua sebagai guru-guru juga. Bagaimana pelajaran bahasa Arab di Mumtaz? Mulai dari siapa dulu yang berani coba? Azkia dulu yang paling dekat. Siapa? Oh, melempar-lemparannya. Dari sini dulu lah, sok yang paling kanan berarti ya. Testimoni ini gimana? Menurut aku tuh pelajaran bahasa Arab di Mumtaz tuh mudah dipahami karena pakai metode yang cukup relevan buat anak usia ini. Oke, mudah dipahami dan relevan untuk anak-anak sekarang. Oke, selanjutnya gimana testimoni? Ya, nggak beda jauh sih. Seru karena udah. Seru karena mudah. Oke. Singkat ya, tapi padat. Oke. Terakhir lah. Azkia, gimana testimoninya? Apa sih? Oh, sama. Nggak beda jauh. Gak beda jauh. Seru ya. Mudah. Oke. Ada lagi? Oh, sedikit susah. Wajar, namanya juga sedang belajar ya. Kalau gampang mah itu namanya nggak usah belajar. Ya, ada proses belajar, makanya ada. Tadi dikatakan oleh pimpinan juga harus bersabar, kan gitu ya. Harus sabar dan sabar di dalam belajar bahasa Arab khususnya. Oke, mungkin itu ya, percakapan singkat tentang belajar bahasa Arab di sekolah Mumtaz Islamic School. Mudah-mudahan ada gambaran dari Bapak Ibu sekalian bahwa memang kami di sini adalah unggulannya selain ilmu syar'i juga ada bahasa Arab. Itu saja yang bisa kami paparkan. Kita jumpa lagi di podcast tahun depan. Mudah-mudahan insya Allah ada lagi. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk.